usaha apapun yang penting berkah dan menghasilkan uang, tidak harus jadi pegawai. Yang penting menghasilkan sumber pendapatan yang mungkin juga di atasnya jadi pegawai, tetapi yang kunci utama adalah jangan gengsi dan pantang menyerah dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di peternakan kami di Mustang Farm, Desa Padangan, RT 2 RW 2, Kecamatan Kayuntiru, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini kami ingin memperkenalkan dari peternakan domba. Usaha kami di saat ini adalah fattening, dan proses awal kita fattening itu kita mendatangkan bakalan yang belum dicukur semacam ini, Mas. Untuk yang bakalan sendiri kita cari yang mungkin gennya yang dari daerah Probolinggo, Jember, dan atau Lumajang. Itu gennya beda, makanya postur tubuhnya lebih panjang dan nanti kenaikan berat badannya juga berpengaruh. Kemudian setelah kita melakukan mendatangkan dari bakalan seperti ini, nanti proses selanjutnya adalah kita potong bulunya. Tujuannya kenapa dipotong bulunya, supaya mungkin penyakitnya tidak hinggap di sini, hama penyakit ibaratnya kutu atau mungkin cacing. Setelah kita potong bulunya, terus kemudian kita suntik dengan ini obat cacing ibaratnya atau Intermectin untuk mencegah cacing pita maupun cacing hati di dalam domba itu sendiri, sehingga nanti harapannya pertumbuhan domba sendiri lebih cepat dan tidak berpenyakit. Ini kalau dari daerah Probolinggo, Jember, dan Lumajang rata-rata crossing lokal atau Texel. Kalau untuk memasukkan bobotnya awal tergantung kita dari target pemasaran kita. Untuk yang saat ini kita semuanya masuk pada bobot umur 15 sampai 24 kemarin semua masuk, dan kadang pada saat Idul Adha itu ada yang permintaannya yang bobot 35 sampai 40, ada yang 30 sampai 35, ada juga yang 25 sampai 30. Jadi kita tinggal menghitung mundur dari permintaan di pasar itu. Jadi semuanya dari bobot 15 sampai 24 kita masukkan semua. Nanti tinggal kita memilah-milah ketika mau jual atau sesuai dengan permintaan konsumen atau pasar. Untuk pertama kali datang kita kasih makan kering seperti ini langsung suka, Mas. Ibaratnya karena aromanya juga enak, terus seandainya orang langsung makan enak itu langsung suka. Jadi begitu makan awal langsung makan yang bernutrisi tinggi, tidak perlu belajar lagi. ADG-nya untuk yang jantan rata-rata 5 sampai 6 kilo per bulan, tergantung besar kecilnya dari bobot awal yang kita masukkan. Jadi rata-rata untuk yang ukuran kandang ini sekitar 100 kali 100 kita kasih 3 ekor. Kalau untuk fattening itu dengan harapan tidak terlalu longgar, jadi tidak banyak bergerak dan cepat gemuk. Dan yang kedua, efisiensi tempat atau efisiensi lahan. Jadi kalau untuk yang pola perkandangan itu kan kita kasih kandang panggung dengan tujuan terutama untuk mencegah terutama penyakit atau hama, kemudian
Yang kedua memang sirkulasi udaranya lebih bagus dan akhirnya ternak itu sendiri nyaman untuk bertempat tinggal. Kalau sudah nyaman otomatis cepat gemuk. Tapi kalau awalnya tidak nyaman, gemuknya susah. Kotornya kita pisahkan dengan urin. Itu yang pertama untuk mengurangi bau, dan yang kedua kalau kotoran yang serindalnya itu supaya tidak kalau kita jadikan satu otomatis kan belotong, Mas. Itu akan menimbulkan bau. Yang kedua, seandainya kita proses digiling untuk kebutuhan pertanian itu akan memerlukan proses yang lama. Tapi dengan adanya kita screen atau kita jaring, proses pengeringannya ketika kita tampung lebih cepat dan tidak berbau juga, dan kemudian enak membersihkannya. Untuk saat ini kapasitas 250 ekor. Jadi untuk anak kandangnya yang pasti itu 1 orang, dan yang 1 orang membantu. Ibaratnya kalau pekerjaannya banyak bisa kerja, kalau pas ya lagi pekerjaannya agak sedikit mungkin libur 1 atau 2 hari atau 3 hari, tergantung dari jenis pekerjaannya sendiri. Tapi yang tenaga tetap itu 1 orang, yang tidak tetap 1 orang lagi. Beberapa kesalahan mungkin yang pertama yaitu ini, Mas. Pertama, untuk fattening faktor bibit itu sangat berpengaruh, karena bibit itu sendiri sangat menentukan ADG-nya itu sendiri. Kemudian yang kedua, faktor pakan. Faktor pakan, kalau peternak pemula itu rata-rata kan hanya mengandalkan pokoknya warak. Kalau pokoknya warak, target penggemukannya tidak akan tercapai, dan rata-rata untuk yang awal-awal itu dengan harga pakan yang agak tinggi itu agak merasa keberatan. Akhirnya tujuan penggemukannya sendiri gagal, memerlukan waktu yang lama, terus hasil akhirnya juga kurang maksimal. Kemudian yang ketiga, tata kelola perkadangan itu sendiri, atau jumlah tenaga kerja atau kepedulian tenaga kerja untuk memelihara ternak itu sendiri ya. Jadi memang harus ada kepedulian dan perhatian terhadap ternak itu sendiri. Tidak asal kasih makan terus kemudian harus ngerti oh ini ada ternak yang kurang sehat, ini harus diapakan, harus disuntik. Oh ini ada yang mencret, ini harus disuntik, terus kasih pakan daun jambu supaya nggak mencret. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat, yang sangat penting yaitu manajemen keuangan. Yang rata-rata manajemen keuangan itu harus sebenarnya sangat krusial kalau manajemen keuangan sendiri. Selain dari usaha peternakan yang pertama, mulai dari bibit sudah bagus, terus kemudian pakan sudah bagus, kemudian hasil akhirnya itu kok tidak ada kemungkinan manajemen keuangannya juga mungkin kurang bagus, karena dari ibaratnya dari hasil usaha sendiri. Sak teman-teman ibaratnya kalau kita modal 1 juta tambah biaya pakan 500, kemudian jualnya sekitar 1.750, seharusnya untung 250 lah. Kenapa kadang awalnya penuh kemudian di akhirnya kosong? Kemungkinan dari manajemen keuangan dari masing-masing peternak itu sendiri yang perlu ditata kembali. Kemudian mungkin untuk keperluan lain yang tidak disengaja, sehingga tahu-tahu kok uangnya habis, untuk pulang lagi kok nggak ada, seperti itu kemungkinan. Secara logika kan
seandainya itu impas, asalkan tidak ketipu dan lain sebagainya, itu kan faktor X ya. Jadi tata kelola keuangan itu yang sangat penting, yang rata-rata lemah di peternak seperti itu. Selain sukses dari manajemen tata kelola perkandangan, terus kemudian untuk percepatan perputaran, itu kita juga perlu modal yang perlu percepatan juga, Mas. Tidak menutup kemungkinan kita juga ingin menambah kapasitas, berarti kan dengan secara instan kita harus ada dana talangan itu sendiri yang kita investasikan untuk ternak. Atau yang kedua, kalau kita hitung secara matematis laju perkembangan ternak, seandainya dari 12 ekor untuk menuju 250 ekor secara wajar, dari keuntungan sendiri ditempuh selama berapa tahun, kita menghitung. Tetapi kalau kita tujuannya untuk mempercepat pengembangan usaha, kita tidak menutup kemungkinan harus menambah modal untuk usaha peternakan itu sendiri. Ya, penambahan modal itu bisa mungkin dari tabungan kita sendiri, mungkin dari pinjam bank. Itu kan ada beberapa alternatif. Jadi untuk para pemuda terutama yang saat ini, jangan gengsi untuk memulai usaha apapun, yang penting berkah dan menghasilkan uang, tidak harus menjadi pegawai, yang penting menghasilkan sumber pendapatan yang mungkin juga di atasnya jadi pegawai, tetapi yang kunci utama adalah jangan gengsi dan pantang menyerah dan semangat. Demikian, terima kasih. Mungkin ada beberapa yang kami ulas memberikan manfaat bagi para peternak lain maupun peternak pemula ataupun yang baru belajar ingin beternak. Monggo silahkan sharing-sharing ke Mas Danang sebagai YouTuber di sini, dan mungkin bisa kami bantu juga untuk memberikan tips-tips atau ulasan-ulasan mengenai peternakan kambing atau domba di sini. Mungkin sekian, terima kasih, dan nanti apabila ada yang mengendaki ingin berkorban menjelang Idul Adha itu, seandainya berminat silahkan hubungi ke kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.